Komisi DDPRD Kota Semarang mendesak percepatan reaktivasi sekitar 98.000 peserta penerima bantuan iuran, PBI, jaminan kesehatan, JK, di Kota Semarang yang saat ini berstatus nonaktif. Dewan menilai persoalan tersebut tidak boleh sampai mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pasien kronis. Ketua Komisi DDPRD Kota Semarang, Muali mengatakan pihaknya telah memanggil Dinas Kesehatan, Dinkes, dan Dinas Sosial, Dinsos, untuk mencari solusi bersama. Dari hasil rapat, lanjut dia, disepakati langkah jemput bola. Dinkes melalui 40 puskesmas diminta mendata real peserta nonaktif, menelusuri alamat dan rekam medisnya, serta menerbitkan surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan. Surat tersebut menjadi dasar bagi Dinsos untuk melakukan input ulang data agar bisa diusulkan reaktivasi ke pemerintah pusat. Dia menegaskan, meskipun informasinya diberi waktu sampai 3 bulan, pihaknya memberi waktu 10 hari untuk proses reaktivasi tersebut. Informasi seperti itu ini kan jadi berita nasional. Nah, sedangkan di Semarang ini kan jangan sampai kaitannya dengan pelayanan kesehatan ini terganggu. Karena kalau di Hul di situ kan ada yang sakitnya itu sudah memang kronis, ada yang sakitnya mungkin kan hanya kontrol biasa. Kalau yang kontrol biasa nggak ada masalah, tapi kalau yang sudah kronis semuanya cuci darah, kemudian stroke, ini kan otomatis harus tetap dilayani, tidak bisa ditawar. Kalau sampai ini terjadi di Hul, secara otomatis nanti kan menjadi bebannya APBD Kota Semarang. Sedangkan APBD Kota Semarang sudah diperuntukkan untuk UHC. Lah kalau semua nanti dialihkan ke UHC, itu secara otomatis akan membebani biaya bagi pemerintah daerah khususnya Kota Semarang. Makanya kami mengundang Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan untuk mensinkronkan bagaimana solusinya ini. Alhamdulillah tadi Pak Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Bu Wali pun untuk bisa secepatnya ditindaklanjuti yang 99 atau 98 itu bagaimana bisa aktif lagi. Nah, akhirnya kita mengundang beliau dengan kabit-kabit terkait, sudah ada titik temu alhamdulillah. Jadi nanti Dinas Kesehatan dengan Dinas Sosial berkolaborasi. Nah, karena waktu mau mengaktifkan itu kan harus datang, tapi nanti kita mempunyai jalan keluar supaya nanti bagaimana solusi yang terbaik. Akhirnya nanti bagian input data yang disajikan oleh Dinas Kesehatan, surat keterangan presa itu ya, untuk dikirim ke Dinas Sosial itu tidak harus datang, tapi nanti bagaimana bisa melalui database-nya. Kami meminta Dinas Kesehatan nanti bagaimana dari 98 sekian itu bisa di data realnya di mana, kemudian disandingkan dengan rekam jejak, rekam medisnya. Nah setelah itu dicek di puskesmas mana itu ada 40 puskesmas semua bergerak dari data sekian itu di mana saja. Nah kita selusuri, setelah itu nanti Dinas Sosial mempersiapkan bagaimana menginput data yang dari Dinas Kesehatan, katanya surat keterangan presa ya bahasanya ya, surat keterangan tadi. Nah itu bagaimana untuk bisa diinput lagi, bisa aktif lagi. Nah, walaupun nanti tidak semuanya itu bisa terinput lagi, tapi paling tidak pemerintah Kota Semarang sudah melakukan terobosan baru. Terobosan kedua instansi OPD ini bersama-sama bagaimana bisa mengaktifkan lagi. Nah, itu yang hasil keputusannya. Makanya hari ini Dinas Sosial, Dinas Kesehatan untuk merapatkan siapa petugas-petugas yang harus menginput datanya, Dinas Sosial pun sama. Agar nanti Dinas Kesehatan mengirim data ke Dinas Sosial ini, saya minta karena banyak keluhan setiap memberikan laporan terlalu lambat menginputnya berita itu, tapi tadi saya minta 1 kali 24 jam paling lama. Jadi sekali data masuk DKK ke Dinsos, hari itu harus diproses. Harus menugaskan personil khusus. Beliau tadi menyiapkan 10 orang dengan kalau sarana dan prasarananya tidak mencukupi, nanti kita untuk bisa meminjam pakai bidang lain. Nah, ini harus gerak cepat karena ada sekian banyaknya. Nah, sedangkan seperti di Demak aja yang daerah aja sekarang sudah dapat 11.000 lah. Sedangkan Kota Semarang sekarang ini masuk
untuk mengaktifkan lagi 173 yang bisa direverifikasi cuman bisa aktif lagi 158. Ini kan lucu, masa kota besar malah lamban. Makanya kami tadi undang untuk sinkronkan, dan beliau berjanji semoga aja 10, kita kasih waktu 10 hari ini untuk bisa ada progres dan syukur-syukur bisa selesai. Berarti kan kalau dari pusat Kementerian Kesehatan itu kan katanya mau mereaktif Ya. Berarti kan istilahnya dari Pemkot sendiri jemput bola ya Pak? Ya, jemput bola. Karena Bu Wali kebetulan juga menyampaikan ini bagaimana supaya bisa reaktif lagi. Nah, diproses lagi untuk bisa aktif kan. Nah, ini sama, jadi terobosannya alhamdulillah Dinas Kesehatan sudah bergerak, siap menyajikan datanya dengan rekam mediknya, ditelusuri si A itu rumahnya mana, sakitnya mana, lah ini supaya diaktifkan lagi. Bagaimana solusinya? Nah, Dinas Sosial bagaimana untuk bisa mengusulkan masuk lagi bisa aktif. Jadi ini kan tidak bisa lepas. Nah, ini makanya kami minta kenapa harus kita dudukkan bersama. Kalau saya panggil satu-satu otomatis nanti alasannya begini, kalau dari sini alasannya begitulah. Lebih baik duduk bersama, kami selaku mitranya Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial akan memantau dan memonitor apa yang sudah dijanjikan dalam rapat tadi dengan pendapat dengan Komisi D. Kamu udah jalankan belum? Mungkin berapa hari, 2 hari, 3 hari kita cek terus progresnya. Sudah berapa yang sudah aktif lagi? Karena ini yang baru aktif 158 dari 99.000. Iya, makanya ini kami minta secepatnya. Walaupun informasinya Bu Wali mengasih waktu 3 bulan, saya minta harus lebih cepat. Kalau perlu udah sampai 3 bulan. Miliaran. 37 miliar. 37 miliar harus ditanggung kalau sampai seandainya dari 99 sekian itu, 98 sekian itu sampai istilahnya benar-benar tidak bisa direaktif, terus orang ini beralih ke UHC harus menanggung, pemerintah harus menanggung 37 miliar. Jadi kalau solusi dari Dewan dan juga Dinkes dan kami minta ini secepatnya dinas terkait ini bagaimana mereaktifkan. Yang penting kita usaha dulu. Usaha dulu bagaimana dalam waktu cepat ini supaya pemerintah, kementerian ini tetap bisa mengakomodir. Jadi mereka-mereka yang dinonaktifkan bisa aktif lagi, direaktifkan. Nah, prosesnya ini kan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Nah, ini bersama-sama. Walaupun nanti setelah Dinas Sosial masukkan di input, apakah semuanya nanti bisa masuk semua tadi tidak kan? Yang penting kita sudah mengusahakan. Nah, itu yang menentukan kan dari pusat. Nah, saya yakin kalau memang ada dasar-dasarnya dan jelas, insya Allah nanti kan pasti ditindaklanjuti.